Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan pada kesempatan malam hari ini, semoga seluruh teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap konten kami dan selalu memberikan support dan dorongan kepada kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membawakan satu kisah lagi dari Mas Restu Wiratmaja. Wow, kisah dari Mas Restu jarang yang mengecewakan ya. Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam kisah, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di setiap malamnya untuk channel Ilo Extreme. Kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horror. Kisah keluarga Pak Sulis di rumah sakit Cirebon. Jalur 4. Cirebon, Jawa Barat, sekitaran tahun 2004. Wiro, anakmu tabrakan, teriak salah satu warga yang terlihat berlari ke arah rumah Bu Iroh. Ya, Bu Iroh adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat sederhana. Suaminya merupakan seorang tukang bangunan. Keduanya memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama laki-laki bernama Usep, anak kedua perempuan bernama Cici, dan anak ketiga laki-laki bernama Aji. Usep merupakan anak yang bergadulan, bandar, tidak menurut, dan suka melawan. Cici lebih ke pendiam. Dia adalah satu-satunya anak perempuan dari keluarga ini. Sedangkan Aji adalah si bungsu yang sangat usil tapi periang. Saat itu Bu Iroh sedang memasak, sedangkan suaminya yang bernama Pak Sulis sedang bekerja. Wiro, anakmu tabrakan di daerah Kecapi. Daerah Kecapi adalah daerah yang berlalu lalangnya banyak sekali kendaraan yang mengarah ke Pantura. Astagfirullah, beneran. Bu Iroh pun langsung menangis kala mendapati berita menyakitkan itu. Iya Bu, sana lihat, Usep dibawa ke rumah sakit GJ, teriak warga itu. Bu Iroh pun segera mempersiapkan diri untuk melihat kondisi anaknya yang bernama Usep. Kala itu, anak terakhirnya yang bernama Aji pun ikut serta menuju ke rumah sakit. Usep dikabarkan sudah tertabrak sepeda motor saat ia sedang mengejar layangan yang tengah putus. Kabar buruknya, tangan dan kaki kiri Usep patah atas kejadian kecelakaan itu. Sesampainya di rumah sakit, Bu Iroh pun langsung mencari ruangan anaknya. Ia pun segera ditunjukkan oleh suster yang berada di sana untuk bisa menuju ke ruangan IGD. Bu, itu siapa? Tanya Aji. Ada apa sih, Dek? Ibu lagi khawatir ini sama keadaan kakakmu. Memangnya kamu lihat siapa? Tanya Bu Iroh. Suster itu mendengar ucapan Aji. Bapak-bapak, perutnya besar. Itu lambai-lambain tangannya ke Aji, Bu. Ucap Aji membuat suster itu terkejut. Udahlah, kamu itu ndak usah banyak ngomong. Kita ke ruangan kakakmu dulu, ucap Bu Iroh. Ya, suster itu agak merinding kala mendengar ucapan dari anak kecil yang bernama Aji itu. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat Usep. Kala itu, kondisi Usep sungguh sangat memprihatinkan. Bu Iroh yang melihat Usep yang kala itu dilapisi banyak sekali perban pun langsung menangis sejadi-jadinya. Dan bukan hanya itu, kaki dan tangan kiri Usep juga terlihat diberikan gip karena terdapat patah tulang di sana. Tapi suster itu masih penasaran dengan apa yang dikatakan oleh anak bungsu dari Bu Iroh barusan. Bagaimana anak ini bisa tahu, sedangkan bapak-bapak yang dimaksud oleh Aji tadi baru saja meninggal dunia. Keadaan rumah sakit kala itu banyak sekali pasien. Hal ini membuat seluruh tenaga medis pun menjadi kewalahan. Rival, mau kemana? Tanya Tina. Mau ke ruangan pasien yang baru kecelakaan. Kenapa emangnya? Tanya Rival. Oh, enggak sih. Soalnya
ada yang saya pikirin tentang pasien itu. Rival yang sedang membereskan alat-alat medis pun kala itu langsung terdiam. Ia pun lalu duduk di dekat Tina yang kala itu sedang dalam keadaan gundah. Kamu percayakan, kita ini memiliki kepercayaan terhadap orang-orang yang baru saja meninggal, ucap Tina. Maksudmu kepercayaan Cirebon? Tanya Rival. Orang tuaku pernah bilang, jika ada salah satu orang yang melihat arwah tepat di saat hari itu orang itu meninggal, maka dia akan meminta teman. Jelas Tina. Meminta teman? Maksudnya gimana sih? Rival yang masih belum paham apa yang Tina maksudkan. Iya, arwah itu minta teman. Jelas Tina. Rival pun langsung beranjak bangkit dan mulai mengemasi alat-alat medis. Kamu gak percaya ya? Tanya Tina. Rival membalikkan badan dan langsung berkata, tidak, saya tidak percaya karena menurut saya itu semua tahayul. Ledek Rival. Tina membalasnya dengan wajah kesal. Sementara itu di ruangan di tempat Usep dirawat. Aduh Sep, kamu itu toh ada-ada aja. Ngapain coba kamu kejar-kejar layangan sampai ke situ? Tanya Bu Iroh. Iya Bu, maafin Usep, ucap Usep. Pak Sulis pun baru datang dan langsung terkejut kala melihat Usep yang sudah dipenuhi perban dan gip di kaki serta tangan sebelah kiri. Wah, itu coba lihat, ucap Bu Iroh. Ya Bu, namanya juga anak laki-laki. Ya besok-besok sih jangan sampai lehernya yang dikasih gip. Bu Iro pun langsung memukul punggung Pak Sulis yang memang terkenal suka bercanda. Usep tersenyum melihat keluarga yang benar-benar mengkhawatirkan keadaannya. Loh, Aji mana? Tanya Pak Sulis. Tadi ada di sini, ucap Bu Iro. Ya, Aji yang tadinya berada di dekat Bu Iro tiba-tiba saja menghilang. Loh, gak ada orangnya. Kemana Bu? Ucap Pak Sulis lagi. Sementara itu Aji ternyata sedang berdiri di luar pintu ruangan. Ia terlihat sedang berbicara terhadap seseorang yang tidak nampak wujudnya. Kamu di mana rumahnya? Tanya Aji. Aji yang memang memiliki kelebihan bisa melihat arwah-arwah yang sudah meninggal tidak menyadari bahwa yang ia ajak bicara adalah arwah dari korban kecelakaan. Kamu habis jatuh ya? Kok banyak lukanya? Tanya Aji. Pak Sulis yang mendengar suara Aji pun langsung bergegas mencari keberadaan anak bungsunya. Nah, Aji, tanya Pak Sulis. Aji pun kembali mengajukan pertanyaan. Mama kamu mana? Tanya Aji. Secara kebetulan Rival yang melihat Aji yang kala itu sedang berbicara sendiri. Dek, Ade lagi ngobrol sama siapa? Tanya Rival. Aji pun terdiam. Ia pun kembali bertanya. Kamu takut ya sama om ini? Tanya Aji sambil menunjuk ke arah Rival. Kamu itu ngomong sama siapa sih, Dek? Tanya Rival lagi. Tapi di sini Aji kembali bertanya. Loh, kamu mau kemana? Di sini aja temenin aku, pinta Aji. Pak Sulis yang tahu jika Aji sedang berada di luar langsung menemukan Aji yang kala itu sedang berdiri. Aji, kamu lagi ngapain? Maaf ya Mas, anak saya sudah mengganggu jalan ya, ucap Pak Sulis saat melihat Rival yang akan memasuki ruangan Usep. Enggak kok Pak, kebetulan saya baru sampai. Tapi ini anak Bapak kan? Tanya Rival. Oh iya benar. Aji pun langsung masuk ke dalam ruangan Usep itu. Ya Mas, silakan masuk, ucap Pak Sulis. Rival sudah kebingungan dan merasa aneh dengan anak kecil yang bernama Aji itu. Ia pun segera meninggalkan keraguannya itu agar bisa fokus kembali bekerja. Di dalam ruangan itu terdapat lebih 6 pasien yang hanya dibatasi dengan tirai agar tidak mengganggu pasien lainnya. Ade namanya siapa? Tanya Rival kala itu kepada Usep. Nama saya Usep, jawab Usep. Oh Usep, lain kali nurut sama mama dan bapaknya ya. Kasian kan sekarang mama sama bapaknya jadi sedih. Ya, kelebihan dari rumah sakit ini adalah mereka memiliki tenaga medis yang humble. Jadi, ketika ada pasien yang memang masih anak-anak, mereka pun di sini juga memberikan perhatian besar agar bisa mengikuti semua yang dilakukan oleh petugas medis.
Usai pun lalu disuntik untuk meredakan rasa sakitnya. Selesai itu, Rival meminta kepada orang tua Usep agar menjaga Usep karena Usep sendiri akan menjalani perawatan yang cukup panjang. Setelah itu Rival pun meminta izin pamit karena sudah selesai tugasnya. Dan ketika dirinya akan pergi, tiba-tiba saja Aji menghalangi langkahnya. "Loh, kenapa dek?" tanya Rival. "Om gak boleh keluar," teriak Aji. Pak Sulis pun langsung menghentikan aksi Aji yang kala itu menghalangi jalan Rival. Maaf ya mas. Rival pun langsung berjalan melewati Aji dan Pak Sulis. Hari itu Rival merasakan sedikit keanehan yang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tina. Di malam harinya, Usep pun dijaga oleh Pak Sulis. Bu Iroh dan Aji pun pulang terlebih dahulu, dan saat dimana Pak Sulis ingin mencari makan, ia harus melintasi kamar mayat. Dan kala itu, Pak Sulis melihat ada seorang wanita yang sedang terduduk sambil menangis. Astagfirullah. Ya, Pak Sulis tahu jika sosok wanita itu bukanlah manusia, dia adalah sosok arwah dari pasien rumah sakit yang baru saja meninggal. Pak Sulis pun lalu mencari jalan lain agar tidak melewati kamar mayat itu. Namun, begitu ia merubah arah jalannya, terdengarlah suara yang sangat menakutkan. "Pak, tolong saya, Pak." Pak Sulis pun langsung berhenti, bulu kuduknya langsung merembang, ia tidak berani menatap ke arah belakang. "Alam kita sudah berbeda, tolong jangan ganggu saya juga tidak mengganggu kamu," ucap Pak Sulis. Anakmu. Wanita itu seperti mengancam Pak Sulis. "Loh, ada apa dengan anakku?" tanya Pak Sulis. Wanita itu lalu tertawa kecil. Pak Sulis langsung membalikkan badannya dan wanita itu langsung menghilang dengan sekejap. "Ya Allah, lindungi hambamu ya Allah," ucap Pak Sulis. Ia pun lalu kembali melanjutkan perjalanannya untuk keluar mencari makan. Sementara itu di ruangan tenaga medis. "Val, mau balik kapan?" tanya Tina. "Ini sekarang mau balik." "Bareng ya Val." "Mau apa? Memangnya gak bawa motor?" Malam ini aku merinding banget." "Itu perasaan kamu aja kali." Padahal Rival di sini juga merasakan hal yang sama, namun ia lebih memilih untuk menyembunyikannya. "Sumpah Val, semenjak anak kecil itu ngelihat arwah bapak-bapak yang udah meninggal tadi, kok aku jadi kepikiran ya," ucap Tina. "Udah gak usah dipikirin, dah ayo cepetan," ucap Rival. Tina pun segera bergegas membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk pulang. Setelah usai, mereka pun lalu berjalan melewati koridor rumah sakit yang sedikit gelap. "Val, aku takut," ucap Tina. "Ya ampun, kayak baru pertama kali aja sih kerja di rumah sakit. Kan memang ini tempat sarangnya setan," ucap Rival lagi. "Us, kamu itu gak boleh ngomong kayak gitu, Pak Mali." "Ya kamu yang aneh lah." Ketika mereka berjalan, Tina tiba-tiba merasakan jika ada seseorang yang terus mengikutinya dari arah belakang. "Val, ada yang ngikutin aku dari belakang," ucap Tina. "Duh, itu perasaan kamu aja," tanya Rival. "Seriusan Val." Tina pun lalu berhenti sejenak sambil menoleh ke arah belakang. "Val, tungguin dong," teriak Tina. Dan ketika mereka sampai di sebuah kamar mayat, Rival kala itu mendengar ada suara wanita persis ketika tadi Pak Sulis melewatinya juga. "Tolong aku, tolong aku." Rival langsung berhenti. Tina menabrak pundak Rival yang tiba-tiba saja berhenti tanpa sebab. "Kamu dengar sesuatu nggak?" "Suara apa?" tanya Tina. Rival mencoba fokus untuk bisa menangkap kembali suara rintihan meminta tolong itu. "Tolong aku." Suara itu pun kembali terdengar. Rival langsung mencoba mencari sumber suara tersebut. "Memangnya kamu beneran gak denger, Tin?" tanya Rival. Dan tiba-tiba gagang pintu kamar mayat itu terlihat bergerak-gerak sendiri. "Val, itu apa Val?" tanya Tina. Rival yang terkejut ketika gagang pintu kamar mayat itu bergerak-gerak sendiri seperti ada yang menggerakkannya. "Jangan lewat sini, ayo
Jangan lewat sini, Tin, ucap rival. Tina dan rival pun segera berlari lalu mencari jalan lain untuk bisa keluar dari rumah sakit. Di hari berikutnya, giliran Usep yang mengalami hal yang mengerikan. Tepatnya saat ia sedang tertidur. Kala itu, Usep mendengar suara anak kecil dari bawah hospital bed. Pada awalnya, Usep mengira jika itu adalah suara Aji yang sedang bermain-main di sana. Namun, ia baru menyadari bahwa Aji belum datang menjenguknya. Dengan seksama, Usep pun lalu mendengarkan pembicaraan anak kecil yang berada di bawah hospital bed tersebut. Suaranya samar dan hanya terdengar tawaan seperti sedang menertawakan sesuatu. Itu yang di bawah siapa ya? Batin Usep sambil menekan selimut yang ia kenakan. Tak lama kemudian, suara tawa dari anak kecil itu pun terhenti. Usep di sini mulai curiga karena ia belum melihat lalu lalang para petugas medis yang biasanya mengantarkan makanan di pagi hari. Aji ya? Tanya Usep yang hanya asal ucap. Usep pun lalu memberanikan diri untuk menengok ke arah bawah walau kala itu agak sedikit kesulitan. Dan ketika Usep berhasil menoleh ke arah bawah hospital bed, betapa terkejutnya ia ketika ia melihat 3 orang anak kecil dengan telinga panjang dan mata yang belok sedang menatapnya secara bersamaan. "Setan!" teriak Usep. Ketiga sosok itu pun tertawa riang dan berlari ke arah pasien yang ada di sebelahnya. Memang tidak dipungkiri bahwa rumah sakit GJ ini memiliki banyak sekali penghuni yang setidaknya bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Dan semenjak kejadian itu, keadaan Usep pun mulai memburuk. Tubuhnya mulai demam. Dokter berkata bahwa Usep sedang mengalami demam tifoid. Ya, demam tifoid bisa disebabkan oleh makanan atau kontak langsung dengan orang-orang sekitaran, juga bisa karena faktor kelelahan. Dokter pun menyarankan kepada keluarga Usep untuk menjaganya selama 24 jam. Padahal saat itu Pak Sulis berada di rumah sakit. Namun dia yang sedang ada keperluan sebentar dan melihat kondisi Usep yang sedang tertidur, jadi dia pun meninggalkan anaknya sendirian. Di sore harinya, Aji pun mulai datang bersama dengan Cici dan juga Bu Iroh. Kedatangan dari Aji ini membuat Usep tersenyum bahagia karena adiknya yang paling bungsu ini memang sangat dekat kepadanya. Namun sebelum Aji mendekati Usep, kala itu Aji langsung menengok ke arah bawah dan berkata, "Kamu ngapain di bawah?" tanya Aji. Pak Sulis dan lainnya pun langsung terkejut kala mendengar Aji berkata demikian terhadap sesuatu yang tidak nampak di bawah hospital bed. "Aji, kamu itu lagi ngomong sama siapa?" tanya Pak Sulis. "Itu sama si botak," jawab Aji. Pak Sulis tahu yang dimaksud oleh Aji adalah sosok tuyul. Ia pun lalu menyuruh Aji untuk membawa si botak itu keluar dari kamar Usep. Aji pun lalu meminta kepada ketiga sosok itu untuk meninggalkan kamar kakaknya. Ia pun bahkan sampai memaksa dan menyeret-nyeret ketiganya. "Ayo keluar," ucap Aji. Bu Iroh pun merasa khawatir dengan Aji yang bisa melihat sesuatu yang tidak nampak. Namun Pak Sulis di sini menyuruh kepada Bu Iroh untuk tetap tenang agar Aji bisa mengusir 3 makhluk botak yang dimaksud oleh Aji tersebut. Pak Sulis dan Bu Iroh pun membiarkan Aji untuk bisa terus membawa ketiga sosok itu keluar jauh-jauh dari kamar Usep. "Pak," ucap Usep. "Ya, kenapa, Sep?" tanya Pak Sulis. Tadi Usep lihat setan di bawah sini," ucap Usep. Pak Sulis pun tidak heran jika kedatangan Aji di sini bisa mengundang sosok-sosok lain untuk mengetahui dirinya secara langsung. "Ya udah, gak apa-apa. Itu sudah diusir sama adikmu," ucap Pak Sulis. Tapi Usep takut, Pak," pinta Usep. "Ya lalu gimana? Kamu mau pindah kamar?" tanya Pak Sulis. Kita itu bayar lagi loh, Pak, kalau pindah kamar," ucap Bu Iroh menyelak. "Nggak usah pindah, Pak. Tapi temenin Usep di sini. Usep takut sendirian," ucap Usep. Aji pun tak lama kemudian kembali ke kamar dan melihat wajah kakaknya seperti orang ketakutan.
Kenapa? Tanya Aji. Tadi teman kamu itu gangguin Usep. Kamu usir kemana teman-teman kamu? Tanya Pak Sulis. Ke depan Pak, ucap Aji. Nah, mereka nanti bakal ganggu lagi nggak? Tanya Pak Sulis lagi. Aji pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tempat ini memang banyak penghuninya, dan Aji sendiri bisa melihat secara langsung karena portal gaibnya masih terbuka lebar. Dan tiba-tiba saja Aji merasa ketakutan. Aji pun segera berlindung ke bawah hospital bed. Loh, Aji, kenapa? Tanya Bu Iroh ibunya. Tina dan Rival mulai memasuki ruangan Usep. Mereka berdua berniat untuk memeriksa kondisi Usep. Loh, adiknya yang kecil nggak dibawa, Bu? Tanya Tina kepada Bu Iroh. Ada tuh, lagi ngumpet di bawah, ucap Bu Iroh. Tina pun mulai curiga mengapa anak kecil itu kini bersembunyi di bawah hospital bed. Dan ketika Tina menengok ke bawah hospital bed, ia pun terkejut kala melihat Aji yang sedang menutup kedua matanya. Dek, adek kenapa nutupin mata? Tanya Tina. Pergi, sana pergi, teriak Aji. Loh, itu adiknya kenapa ya Bu? Pak, tanya Tina. Gak tahu sus, tiba-tiba aja dia sembunyi di bawah. Aji pun perlahan membuka jari jemarinya dan melihat suster itu secara perlahan. Ikut saya yuk, ucap sosok yang berada di samping Tina. Gak mau, gak mau, teriak Aji. Loh, adik kenapa? Tanya Tina. Ada setan, teriak Aji. Setan? Tanya Tina. Tina menengok ke arah kanan dan kiri sekitaran, namun ia tidak merasakan apapun. Bu, ambil Aji, bawa keluar saja si Aji, pinta Pak Sulis. Bu Iroh pun lalu mengambil Aji yang kala itu masih bersembunyi di bawah hospital bed, lalu membawanya keluar dari ruangan Usep dirawat. Rival yang memperhatikan kejadian itu pun hanya terdiam. Ia melihat wajah Tina yang sedikit tegang di saat kata-kata setan itu disebutkan ke arah Tina. Pak, kami izin memeriksa kondisi Usep terlebih dulu ya, pinta Rival. Silakan Mas. Pak Sulis dan Cici pun lalu keluar sebentar karena memang Usep akan diperiksa oleh Rival dan Tina. 15 menit berlalu, mereka berdua keluar dari ruangan Usep. Sudah selesai Pak, ucap Rival. Terima kasih Mas. Oh iya Mas, mengenai demamnya sendiri sampai kapan ya sembuhnya? Tanya Pak Sulis. Kemungkinan juga besok sembuh Pak, ucap Rival. Alhamdulillah. Jadi itu hanya demam biasa ya? Tanya Pak Sulis lagi. Iya Pak, Usep itu hanya butuh pendamping saja Pak. Oh iya, mengenai anak Bapak yang kecil yang bernama Aji, apakah dia memang memiliki kemampuan khusus ya Pak? Tanya Rival. Ya, begitulah. Dia itu bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Oh, begitu. Kalau begitu, saya mohon kenyamanannya untuk memperhatikan anak Bapak. Sejujurnya juga, Pak, kemarin kita sudah mendapat gangguan luar biasa, Pak, ucap Rival. Loh, gangguan yang bagaimana ya, Mas? Tanya Pak Sulis. Rival pun lalu menatap Tina dalam-dalam. Sosok, Pak. Ada sosok yang mengikuti kami. Sosok? Maksudnya, Mas? Tanya Pak Sulis. Jadi gini Pak, kebetulan beberapa hari yang lalu ada seorang wanita yang baru saja meninggal. Katanya ia meninggal sesaat setelah melahirkan. Lalu sosoknya seolah masih menghantui rumah sakit ini, ucap Rival. Astagfirullah, ini serius? Tanya Pak Sulis. Memangnya kenapa Pak? Tanya Tina. Ya biasanya jika ada orang meninggal dunia di hari-hari tertentu, ia akan meminta teman. Dalam istilah Cirebonan dikenal dengan nama jaluk batur atau minta teman. Jelas Pak Sulis. Loh, Bapak tahu mengenai jaluk batur? Tanya Tina lagi. Ya, sedikit banyak saya tahu tentang hal itu. Rival pun kini mulai merasakan hawa merinding. Begini Pak, kalau boleh tahu, apakah anak Bapak itu bisa menunjukkan sesuatu apa yang diminta oleh sosok itu? Tanya Rival. Aduh, begini Mas. Sulit ya untuk menjelaskan perihal karena ini menyangkut sesuatu yang sulit untuk bisa dijelaskan. Maksud Bapak? Tanya Tina. Ada berapa ya pasien di ruangan ini? Tanya Pak Sulis balik. Berkisar 5 Pak.
kondisinya yang dua kritis, sisanya dalam masa pemulihan. Jelas rival. Di antara dua orang itu, kemungkinan akan menemani sosok yang dimaksud, ucap Pak Sulis. Berarti sosok itu akan terus mengganggu sampai dia bisa mendapatkan teman. Begitu Pak, tanya rival. Benar. Ya ini memang antara percaya dan tidak percaya. Karena itu saya meminta kepada masnya, apakah anak saya termasuk dalam kategori yang kritis? Tanya Pak Sulis. Oh tidak Pak, aman Pak. Alhamdulillah. Apa ada saran lain Pak? Kita juga bingung nih. Dalam dunia medis seperti ini, kita memang tidak bisa memfanakan hal-hal yang bersikap mistis, namun tetap mengedepankan rasional. Jelas rival. Bekerja sesuai kemampuan saja Mas. Kita berdoa saja, semoga cepat diselesaikan masalahnya. Di malam harinya, keluarga Pak Sulis pun berkumpul di situ dan mereka pun mulai membacakan Al-Quran untuk kesembuhan Usep. Sedangkan pasien yang kala itu bersebelahan dengan Usep sendiri dalam keadaan sakaratul maut. Pak, Usep bisa sembuh kan? Tanya Usep lirih. Insya Allah kamu bakal sembuh kok, senyum Pak Sulis. Beberapa dokter mulai berdatangan. Keadaan pun semakin panik di mana kala keluarga dari pasien yang sedang sakaratul maut itu mulai menangis histeris. Bu, ajak Cici sama Aji keluar, biar bapak yang nemenin Usep di sini, jelas Pak Sulis. Iya Pak. Bu Iro pun lalu mengajak Cici dan Aji keluar untuk berpura-pura membeli makanan. Namun ketika mereka baru saja keluar dari ruangan, Aji pun langsung bersembunyi di belakang tubuh Ibu Iro. Kenapa Ji? Tanya Bu Iro. Ada setan, jelas Aji. Setan, ucap Bu Iro. Cici tiba-tiba saja berteriak saat ia melihat sosok wanita yang sedang melayang mendekatinya. Bu Iro langsung mengeluarkan tasbihnya lalu membacakan kalimat thayyibah sebagai pelindung diri. Bu Iro memang tidak bisa melihat, namun dengan melihat ekspresi kedua anaknya yang ketakutan itu, Ibu Iro pun yakin bahwa sosok itu memang ada dan kerap mengganggu anak-anaknya. Hawa merinding langsung dirasakan oleh Bu Iro. Bau melati yang menyerbak membuat tubuhnya sedikit bergetar. Sosok itu baru saja melewati mereka bertiga. Bu, setannya nembus tembok, ucap Aji. Bu Iro masih terdiam. Hatinya masih belum tenang. Ia takut kalau sosok itu akan mengganggu anak sulungnya yang masih ada di dalam ruangan, yaitu Usep. Nah, sini lihat Ibu. Kalian baca kalimah La ilaha illallah sebanyak-banyaknya ya, biar setan-setan itu gak ganggu kalian lagi, ucap Bu Iro. Iya Bu. Bu Iro pun lalu memeluk mereka berdua. Sedangkan di dalam ruangan Pak Sulis masih terus membacakan surat-surat pendek untuk melindungi dirinya dan juga putra sulungnya dari gangguan setan yang dimaksud. Terdengar dengan jelas suara serak pasien yang sedang menghadapi sakaratul maut. Pak Sulis pun memegangi kedua tangan anaknya. Nah, baca La ilaha illallah yang banyak ya, ucap Pak Sulis. Iya Pak. Yang lebih mengerikannya lagi, di saat sakaratul maut berlangsung, suasana di dalam ruangan itu seolah berubah menjadi sangat panas. Beberapa kali juga terdengar suara-suara aneh yang memekik seperti sedang kesakitan. Suara langkah para perawat yang mondar-mandir mengambil alat-alat medis membuat hati Pak Sulis semakin tidak tenang. Setengah jam berlangsung. Saat dimana suhu ruangan kembali terasa normal, suasana di dalam ruangan itu berubah menjadi haru. Kini, suara tangis memenuhi ruangan. Pasien yang tadi sakaratul maut itu baru saja meninggal dunia. Pak Sulis lalu keluar sebentar untuk melihat keadaan dan kala itu ia menemukan rival yang sedang terduduk di lantai. "Oh, Mas, ada apa?" tanya Pak Sulis. Air mata rival jatuh perlahan. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga pasien itu. Beberapa saat kemudian, pasien yang baru saja meninggal dunia itu pun lalu dibawa ke ruang mayat dan kini Pak Sulis hanya bisa menunggu apa yang selanjutnya akan terjadi.
Bu Iroh juga berkeinginan untuk menginap bersama Aji dan Cici untuk terus menjaga Usep yang masih terbaring di dalam ruangan di rumah sakit. Namun, lain hal dengan Rival dan Tina. Keduanya masih merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, ada sesuatu yang membuat mereka berdua takut namun belum bisa dilepaskan. Rumah sakit GJ, jam 11 malam. Kamu mau pulang sekarang? Tanya Rival. Nanti Val, kamu duluan aja. Yakin berani? Baru ada yang meninggal dunia loh. Yang penting kan sudah ada temennya. Loh, maksud kamu? Tanya Rival. Dia sekarang sudah ada yang nemenin, jawab Tina. Rival pun masih belum paham dengan apa yang barusan diucapkan oleh Tina kepadanya. Dia pun sesegera mungkin pergi untuk meninggalkan Tina dan kali ini ia pun kembali menguji nyalinya. Ya, Rival mencoba untuk memberanikan diri melintasi kamar mayat. Alhasil, langkahnya berubah menjadi sedikit agak cepat. Dan bukan hanya itu, ia pun juga membaca bacaan yang mudah diucapkan sebagai pelindung diri. Alhamdulillah, untung selamat ngelewatin kamar mayat. Dikira bakalan terjadi lagi, ucap Rival dalam hati. Namun, baru saja ia mengatakan hal itu, ia pun langsung merasakan hawa merinding dari arah belakang. Mas, ucap seseorang dengan nada berat. Rival lalu menengok ke arah belakang secara perlahan. Ia tahu suara itu mirip seorang pasien yang baru saja ia tangani bersama dengan beberapa dokter itu. Ya, itu adalah suara. Mau kemana mas? Tanya sosok bapak-bapak dengan darah yang terlihat memenuhi wajahnya. Dan kali ini bapak-bapak itu tidak berdiri sendirian. Ada juga 3 sosok anak kecil berkepala plontos dan wanita berbaju putih dengan rambut panjangnya serta sosok bapak-bapak berperut besar. Setan! Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang cukup menarik ya, singkat tapi padat, jelas horornya dapet dan misterinya juga dapet. Jadi di sini mungkin buat teman-teman yang masih bingung, Jaluk Batur itu adalah salah satu kepercayaan ya. Maksudnya gini, ada beberapa warga di daerah tertentu yang mempercayai bahwa, yang meyakini bahwa apabila ada orang yang meninggal di hari-hari tertentu, itu biasanya minta temen ya, kayak ngajak gitu, kayak ngajak. Jadi memang dan ini sudah sering saya dengar, bahkan di daerah saya juga ada beberapa orang-orang yang mempercayai hal itu. Tapi ya kembali lagi sih ya, sulit juga kalau memang hal itu harus terjadi di rumah sakit. Karena kan yang namanya di rumah sakit hampir di setiap harinya, apalagi rumah sakit besar ya, kita bicara rumah sakit besar itu ya hampir di setiap harinya pasti ada aja tuh yang meninggal atau yang bagaimana. Dan ya sulit juga kalau misalkan ngajak-ngajak, yang namanya di rumah sakit memang orangnya dalam keadaan yang kritis ya. Tapi alhamdulillah di sini untuk keluarga Pak Suli sendiri, untuk Usep ya, Usep yang kecelakaan hingga kaki dan tangannya patah, alhamdulillah bisa aman selamat ya. Godaannya sih sedikit ya, tapi kayak apa ya, kayak pokoknya intinya horornya dapet lah ya. Overall keren banget kisahnya Mas Restu Wiratmaja. Dan di sini ada sedikit unik nih ya. Jadi karena belum lama ini nih Mas Restu tuh tiba-tiba ngubungin kita gitu. Jadi kayak ada connect aja gitu antara aja, kayak sehati jangan yang sama Mas Restu. Dia tahu aja kita lagi mulai stok kisah menipis, ngubungin kita, dan alhamdulillah kita diperkenankan, diizinkan ya oleh Mas Restu Wiratmaja untuk membawakan kisah-kisah dari beliau. Oke Mas Restu, terima kasih, luar biasa kisahnya, dan semoga Mas Restu tetap terus berkarya ya, semangat berkarya, terus mewarnai dunia horor Indonesia. Dan buat seluruh teman-teman, semoga terhibur ya dengan kisah yang barusan saya bawakan, terutama para pecinta, para penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan banyak sekali hikmah sih yang bisa kita ambil dari kisah barusan ya. Jadi di sini yang saya tertarik dengan anak Pak Sulis yang paling kecil, si bungsu, yang mana dia bisa punya kemampuan, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain ya, namanya anak kecil, dan memang dari ketiga anaknya ya si bungsu lah yang bisa ya. Dan yang tadi dia lihat itu, dia kenapa takut sama Tina, dia bukan takut sama Tina tapi takut sama sosok yang di belakangnya.
Saya dari awal udah ngeri aja nih, takutnya si bungsu ini yang terkena imbas, tapi alhamdulillah tidak, dan usia pun juga selamat. Intinya mungkin hikmah yang bisa diambil adalah ketika kita sedang di rumah sakit ya, sedang ada keluarga, sanak famili atau siapapun yang kita sedang dirawat di rumah sakit dan kita harus menjaganya, itu kita harus meloskan pikiran ya, dan lebih mendekatkan diri pasti. Dan jangan punya pikiran yang macam-macam, apalagi menyangkut pautkan satu hal-hal, karena itu akan mengganggu banget tuh. Dan ya saya beberapa kali lah ya di rumah sakit, namanya rumah sakit pasti itu hawanya pasti akan berbeda, tapi kalau bisa itu ketenangan adalah segalanya. Intinya kita ciptakanlah ketenangan untuk diri kita dulu, sehingga akhirnya diri kita pun bisa memberikan ketenangan kita terhadap pasien atau orang yang sedang kita jaga di rumah sakit. Mungkin itu sih, dan sekali lagi semoga kisah barusan bisa menghibur ya para teman-teman pecinta penikmat horor. Dan silakan buat yang mungkin punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap harinya, setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah yang bertemakan horor misteri ya, yang diangkat dari kisah pribadi ataupun dari kisah nyata. Jadi kisah pribadi ini maksudnya boleh dari diri sendiri, boleh dari pengalaman teman ataupun saudara ataupun orang rumah. Silakan apabila berkenan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan buat teman-teman bebas ya kirimannya, lewat tulisan boleh, atau lewat voice note atau rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman saja, ataupun hanya saling menyapa kita by phone, by WA, it's no problem. Jadi saya pribadi juga langsung akan melayani. Jadi intinya kita menjalin silaturahmi nggak masalah ya. Intinya makin banyak teman, insya Allah makin banyak saudara, makin banyak rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan mungkin ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.